Luar biasa, efek boikot dari umat Islam meruntuhkan kokohnya perusahaan raksasa. Ayo kita lihat. Emiten restoran cepat saji seperti PT Sari Melati Kencana Tbk atau Pizza Hut dan PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC mengalami peningkatan rugi bersih dan pengurangan gerai. Selain kedua emiten tersebut, PT MAP Boga Adi Perkasa Tbk yang mengelola Starbucks, Pizza Marzano, Krispy Kreme, dan Subway juga mengalami kerugian. Starbucks memecat CEO-nya, McDonald's mencatat penurunan penjualan global, KFC menutup cabang-cabangnya. Tunggu sebentar, apa yang sedang terjadi nih ya? Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari keadilan konsumen, sebuah gerakan boikot global yang telah mengguncang dunia. Emiten restoran cepat saji seperti PT Sari Melati Kencana Tbk atau Pizza Hut dan PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC mengalami peningkatan rugi bersih dan pengurangan gerai. Selain kedua emiten tersebut, PT MAP Boga Adi Perkasa Tbk yang mengelola Starbucks, Pizza Marzano, Krispy Kreme, dan Subway juga mengalami kerugian. Pizza Hut membukukan rugi bersih sebesar 96,71 miliar rupiah per kuartal 3 2024, membengkak 148,25% dari kuartal 3 2023. Sementara KFC mencatat rugi bersih sebesar 557,08 miliar rupiah, naik 266,45% dari kuartal 3 2023. Selain itu, PT MAP Boga juga membukukan rugi bersih 79,13 miliar rupiah hingga kuartal 3 2024. Direktur Sari Melati Kencana atau Pizza Hut, Boy Arditya Lukito mengatakan penurunan daya beli dan situasi geopolitik Israel versus Palestina menjadi penyebab penurunan kinerja perseroan. Fakta dari gerakan boikot, kekuatan besar yang mendukung kebijakan genosid Israel kini mulai merasakan hukuman ekonomi. Dalam waktu hanya 1 tahun, kampanye boikot ini telah mencatat hasil yang signifikan. CEO Starbucks, Laxman Narasimhan, terpaksa mundur hanya setelah 17 bulan memimpin. Kenapa? Penjualan turun drastis. Penurunan 2% di Amerika Utara, 7% di seluruh dunia, dan total keuntungan internasional mereka anjlok sebesar 23%. CEO Starbucks, Laxman Narasimhan, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa 13 Agustus lalu. Pengunduran diri tersebut merupakan dampak dari buruknya kinerja Starbucks yang terus merosot sejak kenaikan harga dan diterpa isu boikot akibat dukungan terhadap Israel. Sepanjang Juli 2024, penjualan Starbucks secara global kembali mengalami penurunan sebesar 3%. Sementara penjualan di Cina yang merupakan pangsa pasar terbesar Starbucks juga merosot hingga 14% akibat maraknya aksi boikot. Di sisi lain, McDonald's yang diketahui memberi makan tentara Israel secara gratis mencatat penurunan pendapatan global sebesar 12%. Pada kuartal kedua 2024, penurunan pertama sejak 2020, bahkan McDonald's memutuskan untuk membeli kembali semua 225 restorannya di Israel. Sebuah langkah besar untuk bisa bertahan. Dampak pada perusahaan lain, bagaimana dengan Burger King? Mereka kini berusaha mendekati budaya lokal di Turki, tetapi tetap menghadapi masa sulit akibat boikot yang masih berlanjut. KFC, lebih dari 100 cabang di Malaysia ditutup. Bahkan cabang pertama mereka di Aljazair harus gulung tikar karena protes nasional pro-Palestina. Malaysia menjadi negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sebagian besar penduduknya merupakan pendukung Palestina. Beberapa merek makanan cepat saji barat yang diduga pro-Israel di negara tersebut telah menjadi sasaran aksi boikot atas serangan militer Israel di Gaza. Sementara itu, QSR Brands yang mengoperasikan waralaba KFC di Malaysia mengatakan pihaknya menutup sementara gerai KFC sebagai langkah menghadapi kondisi ekonomi yang menantang. Meski tidak ada pengumuman secara resmi berapa banyak toko yang tutup sementara, namun media lokal melaporkan lebih dari 100 gerai yang tutup. Pasca penutupan, sebagian outlet manajemen QSR Brands mengatakan pihaknya telah menawarkan pekerjaan lagi bagi karyawan yang terkena dampak. Mereka ditempatkan di gerai yang ramai pengunjung. Dan menurut berita, KFC juga menutup 47 cabangnya di Indonesia. KFC Indonesia melalui PT Fast Food Indonesia atau FAST
mencatatkan kerugian signifikan sebesar 555,08 miliar rupiah hingga kuartal 3 2024. Perusahaan terpaksa menutup 47 gerai dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 2.274 karyawan. Coca-Cola dan Pepsi tidak ketinggalan. Penjualan mereka turun 7% di Timur Tengah. Bahkan di Asia, Coca-Cola kehilangan 23% penjualannya di Bangladesh. Sementara di Pakistan, pabrik yang memproduksi kaleng melaporkan penurunan penjualan sebesar 11%. Gerakan BDS, Boycott, Divestment, and Sanction, memimpin arah boykot ini. Mereka mendorong fokus pada target strategis seperti perusahaan teknologi, energi, dan senjata yang mendukung kekuatan Israel. Intel misalnya, pada Desember 2023, mereka berencana menginvestasikan 25 miliar untuk membangun pabrik di Israel. Namun, akibat tekanan dari boykot global, proyek ini kini terancam batal. Dan gak hanya itu, lebih dari 45.000 perusahaan di Israel telah tutup. Ekonomi Israel mengalami penurunan kepercayaan internasional dengan investasi asing merosot 32% pada kuartal pertama di 2024. Perang Gaza rupanya justru berdampak besar bagi negara Israel. Imbas perang dengan militan Palestina itu, sebanyak 46.000 perusahaan Israel kini bangkrut dan tutup total. Dilansir dari tribunnews.com, angka tersebut tercatat sejak operasi banjir Al-Aqsa pada tanggal 7 Oktober 2023 silam. Namun angka tersebut diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun ini. Angka kerugian bagi Israel itu pun disebut-sebut sebagai angka tertinggi sepanjang sejarah Israel. Adapun sektor yang mengalami kebangkrutan tersebut diantaranya industri konstruksi, keramik, AC, aluminium, dan juga bahan bangunan. Termasuk pula pembuatan fashion, furniture, peralatan rumah tangga hingga jasa hiburan dan transportasi serta pariwisata. Pasalnya imbas perang Gaza, puluhan ribu perusahaan Israel itu tidak bisa membayar hutang hingga harus gulung tikar. Ini momentum baru bagi konsumen. Boykot ini telah membuktikan satu hal, konsumen memiliki kekuatan. Survei di 15 negara menunjukkan 1 dari 3 orang memboikot merek tertentu karena perang Israel-Gaza. Samsung, perusahaan Korea Selatan, bahkan telah menutup operasinya di Tel Aviv. Perusahaan besar Jepang juga memutus hubungan dengan produsen senjata Israel, termasuk pemasok sistem helm perang. Dan di dunia olahraga, Puma menolak memperbarui kontraknya dengan Asosiasi Sepak Bola Israel. Nah, saat ini Israel melanjutkan misi genosidanya. Dunia semakin sadar, konsumen menjadi lebih peduli dan juga bertindak. Inilah kekuatan solidaritas global. Inilah bukti bahwa setiap keputusan kecil membeli atau tidak membeli dapat berdampak besar. Kepada semua yang terlibat dalam boykot ini, kita telah menunjukkan bahwa keadilan bukan sekedar mimpi, tapi sebuah gerakan nyata. Mari lanjutkan perjuangan ini, biar kita bisa menjadi manusia yang lebih waras. Kalau menurut aku ya, tapi boykot itu kan sebenarnya panggilan hati nurani masing-masing. Jadi ya ambil semampunya, tapi kalau sekarang nih kondisi genosida udah semakin mengerikan, harus semampunya sih kalau menurut aku. Jadi sebisa mungkin uang yang kita spend itu kita nggak nyalurin apa-apa gitu ke Israel kalau menurut aku ya. Karena kita punya kekuatan politik di setiap uang yang akan kita spend. Jadi bijaklah gitu. Karena andilnya di kita. Kita bisa milih gitu. Yang punya kekuasaan untuk pakai spend itu kita. Jadi itu aja benar. Iya. Sebenarnya berarti kalau dari sudut pandang Ciki ini memboikot itu berarti sebenarnya buat kepentingan kita sendiri sebenarnya kan? Ya mungkin menjaga kewarasan juga kan? Menjaga kewarasan. Kalau kata Ustadz Felix kan, mohon izin kayak kalau nggak salah waktu itu Ustadz pernah bilang boykot itu memang bukan solusi, tapi itu untuk menjaga kewarasan kita dan menyatakan keberpihakan. Iya, kayak ibaratnya nih kita ngelihat tetangga kita yang baik sama kita gitu, digebukin sama orang gitu, tapi kita nggak bisa bantuin dia gitu. Ya minimal kita jangan ngebantuin yang ngebukin. Dan kita manfaatkan momen ini teman-teman semuanya untuk kemudian mengangkat produk-produk lokal, produk-produk keumatan, produk yang tanpa support kepada genosida Israel untuk bisa naik ke permukaan dan saatnya menjadi game changer perekonomian dalam negeri atau juga perekonomian luar negeri keumatan. Baiklah teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian? Siapa yang masih boykot? Siapa yang nggak setuju? Monggo silahkan tulis pendapat kalian di kolom komen. Diskusi dipersilahkan, apapun pendapatnya kami akan hargai. Dan teman-teman semuanya silahkan tulis juga di kolom komen
akan kita bahas dan buka data apa lagi di Beruntung Berita Untung. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.